membanggakan anak-anak peserta didik, anak-anak pengurus OSIS yang luar biasa, yang kami hormati juga pengurus komite yang sempat hadir, Pak Anton. Singkatnya, kita semua yang ada di ruangan ini maupun di luar ruangan acara, tentunya yang pertama kita menyampaikan rasa syukur kehadirat Tuhan atas segala berkat dan rahmat serta ridho-Nya, sehingga kegiatan hari ini kita bisa hadir di tempat ini dan kita bisa menyaksikan secara bersama panen seni dan literasi sekaligus peluncuran perdana majalah dinding sekolah tingkat SMKN 2 Komodo. Terima kasih kepada Pak Anton yang mewakili pengurus komite, karena Ibu Justin hari ini ada kegiatan sehingga dia tidak bisa hadir untuk bersama kita untuk menyaksikan secara bersama kegiatan yang kita saksikan bersama di hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan hari ini inilah hasil refleksi daripada kita bersama, terutama setelah kita melihat rapor pendidikan kita. Rapor pendidikan yang menunjukkan kualitas mutu daripada lulusan kita, kemudian yang menunjukkan proses, kemudian input daripada apa yang kita lakukan di SMKN 2 Komodo. Dengan alasan demikian, sehingga kita punya program untuk melaksanakan kegiatan literasi. Karena kita melihat bahwa angka nilai literasi kita yang dihasilkan dari ANBK pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kita masih di bawah kompetensi minimum. Tentunya ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan belum secara maksimal. Maka oleh sebab itu kita apresiasi kepada teman-teman pembina, kepada Wakasek Kesiswaan, kepada pengurus OSIS dan semua orang yang terlibat, yaitu baik secara aktif, baik secara moral maupun secara material, dalam mendukung sehingga kegiatan hari ini, kegiatan literasi, kegiatan mari yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kita, terutama anak-anak kita di pengurus OSIS yang didampingi oleh para pembina ini, sudah hari ini kita melihatkan panen hasilnya. Untuk itu sepatutnya kita berikan aplaus untuk mereka. Kita tahu bahwa kegiatan ini walaupun dalam kondisi yang serba kekurangan, terutama berkaitan dengan biaya, tapi kita percaya bahwa, dan kita sering sampaikan, bagaimana kita menggunakan minimal cost tetapi kita menghasilkan high quality, kita menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Dan hari ini ditunjukkan oleh teman-teman dari pengurus OSIS, kemudian pembina kegiatan dan bagian kesiswaan. Ini sangat luar biasa. Tentunya panen seni dan literasi ini, kita tahu bahwa seni itu adalah suatu kegiatan yang menciptakan sebuah karya. Karya baik berupa visual
baik berupa audio maupun berupa pertunjukan-pertunjukan. Sehingga hari ini anak-anak kita pengurus OSIS dan anak-anak yang belum terlibat secara aktif dalam pengurus OSIS, mereka akan tunjukkan hasil-hasil kegiatan mereka. Ya. Tentunya untuk menunjukkan sebuah karya itu pasti yang dituntut adalah sebuah artistik dan estetika. Kita percaya bahwa apa yang ditunjukkan, apa yang ditampilkan oleh anak-anak hari ini mereka sangat luar biasa. Mari kita sekali lagi berikan apresiasi. Mereka sudah menunjukkan kepercayaan diri yang luar biasa. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan selama ini, kita bisa mendapatkan bibit-bibit, terutama 2 MC ini hasil daripada awal mula kita menggali potensi daripada peserta didik kita. Dengan kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan, ternyata banyak bakat, banyak potensi yang masih terpendam dalam diri daripada peserta didik kita. Tetapi kita percaya bahwa kita sudah memberikan ruang dan waktu untuk mereka berkreasi, untuk mereka berekspresi, menunjukkan dan mengembangkan potensi dan minat yang mereka. Untuk itu Bapak Ibu, kita berharap kegiatan ini harus berlangsung secara kontinu. Kegiatan literasi bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gambar dan kita mau menunjukkan posting-postingan, tetapi tujuannya adalah kita bisa menghasilkan, kita dapat mendidik untuk menjadi generasi yang literat di kemudian hari. Karena literasi itu erat kaitannya bagaimana kita menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Ya. Lifelong education, ya, itu yang kita harapkan. Dan dengan berliterasi kita bisa melihat dunia yang begitu luas. Tapi dengan berliterasi, dengan kita membaca, yaitu dunia itu semakin sempit. Oleh sebab itu kita berharap literasi ini bukan hanya pada peserta didik kita. Kita juga sebagai guru dan tenaga pendidikan jangan lupa untuk berliterasi. Kita selalu mengupdate dan mengupgrade kita punya kemampuan, kita punya kompetensi dengan berliterasi, kemudian dengan berbagai kegiatan-kegiatan lain. Ya, kalau kita menunjukkan kualitas diri kita dengan kasanah perbendaharaan referensi yang kita miliki, saya yakin akan itu tertular kepada peserta didik kita. Sehingga kegiatan literasi ini kita berharap bukan kita hanya fokus kepada peserta didik, kita juga termasuk kepala sekolah harus bersama-sama untuk selalu berliterasi. Ya. Kita bisa bandingkan tokoh-tokoh dunia, yaitu seperti Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg tentunya kita tahu bersama. Ada yang tahu mungkin Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg itu siapa? Ya, ya, dia adalah pendiri Facebook. Pendiri Facebook. Sebelum dia mendirikan Facebook, dia selalu membaca kurang lebih 1 buku dalam 2 minggu. Membaca berkaitan dengan teknologi, membaca berkaitan dengan kebudayaan, membaca berkaitan dengan kepercayaan. Sehingga kita sekarang dunia menggunakan media itu, Facebook. Kemudian yang kedua, Jeff Bezos, yaitu
pendiri Amazon, perusahaan Amerika Serikat. Ya. Kemudian ada Bill Gates. Ya. Kemudian masih banyak tokoh-tokoh lain yang tentunya mereka posisi-posisi yang mereka miliki itu lahir karena gemar membaca. Ya. Satu minggu ada yang menghabiskan satu buku. Kemudian Bapak proklamator kita yaitu Soekarno, dia itu mempunyai keunikan. Ya. Dia menyimpan, menempatkan dan menyiapkan bukunya yaitu dalam mobil, kemudian dalam toilet, itu dia selalu meletakkan buku-buku referensi untuk yang dia baca. Ya. Tentunya ini dari kebiasaan-kebiasaan daripada para tokoh ini, tentunya ini menjadi motivasi buat kita bahwa untuk menciptakan sesuatu yaitu tentunya dilahir daripada semua kebiasaan membaca. Sehingga sekali lagi harapannya kegiatan literasi ini, baik literasi dasar, literasi digital, yaitu literasi numerasi dan lain-lain berkaitan literasi, ya bukan saja kita untuk melatih para siswa, tetapi kita juga sebagai Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan harus terbiasa dengan berliterasi, karena ilmu itu ada waktunya untuk usaha, keterampilan itu ada waktunya untuk usaha. Ya. Teknologi selalu update, oleh sebab itu kita dipacu untuk kita mengejar, untuk kita harus sejajar dan setara dengan perubahan-perubahan yang ada. Oleh sebab itu harapannya kegiatan ini, terutama pada peserta didik, kita mampu menyiapkan mereka untuk menjadi generasi penerus, generasi yang sukses dan generasi khususnya di tahun 2035 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Republik Indonesia dan Kemdikbudristek. Kemudian kita juga hari ini kita membuka secara resmi peluncuran majalah dinding sekolah. Kita apresiasi kepada teman-teman pembina yang sudah bekerja secara ekstra untuk meluangkan waktu dan tenaganya untuk bersama-sama dengan anak-anak, terutama dalam memanfaatkan media yaitu lewat MADI. MADI itu sendiri merupakan salah satu sarana informasi dan komunikasi yang ditempelkan di dinding untuk dilihat, kemudian dibaca dan dikonsumsi oleh banyak orang, ya, khususnya kita di SMKN 2 Komodo. Ya. Apa yang diharapkan dalam kegiatan MADI? Ya. Tentunya dalam kegiatan MADI ini yang pertama adalah kita bisa melahirkan, menunjukkan sebuah kreativitas. Ya. Kreativitas di situ ada proses pembelajaran. Ya. Kita melahirkan ide-ide, kemudian kita tunjukkan dalam sebuah tulisan, dalam sebuah gambar untuk ditampilkan dalam sebuah media yang nantinya adalah untuk kita promosi, kemudian dilihat dan dikonsumsi oleh banyak orang. Kemudian dalam kegiatan MADI ini juga yang dituntut dari kita adalah sebuah kedisiplinan, ya, melatih kita untuk berdisiplin. Karena apa yang kita tempel, apa yang kita publikasi, yaitu ada waktunya. Ya, tidak mungkin satu kali tempel itu untuk selamanya. Oleh sebab itu, di sini butuhkan kedisiplinan. Ya. Jam tayang, jam apa yang kita tayangkan, ditampilkan di MADI harus punya waktu target. Ini waktunya untuk dilihat dan dibaca, dipromosikan ke publik, terutama warga sekolah, yaitu misalnya jangkauan 2 atau sampai dengan 1 minggu. Setelah itu lahir lagi kreatif
kreativitas yang baru. Ya. Kemudian dengan adanya Mading ini kita mampu bersosialisasi, karena di sana dituntut kerjanya teamwork. Ya. Ada teamwork di sana, kerja tim, tidak ada kerja sendiri-sendiri. Di dalam sebuah tim kita mampu bersosialisasi dengan berbagai karakter, dengan berbagai potensi, dengan berbagai kemampuan yang kita miliki. Oleh sebab itu anak-anak, Mading bukan hanya sekedar Mading. Ya. Ini bisa membentuk, yang pertama kalian punya kreativitas, kemudian kedisiplinan, kemudian bisa bersosialisasi dalam sebuah tim, kemudian dalam rangka untuk pembentukan karakter. Ya. Dengan kita mampu bersosialisasi, maka ego-ego pribadi kita itu akan dikurangi. Sehingga harapannya sekali berbuat, sekali memulai harus secara kontinu, Ya. Jangan hilang tumbuh kemudian hilang lagi. Ya. Harus punya target, hari ini yang dipublikasi apa, kemudian esok apa, harus selalu update. Kemudian harapannya adalah pengurus OSIS menjadi pionir yang mampu menggerakkan berbagai komponen yang ada di satuan pendidikan, terutama menggerakkan teman-temannya. Ya. Hari ini apa yang dilakukan oleh pengurus OSIS sudah luar biasa, tetapi harapan kami yaitu kegiatan yang kalian lakukan harus mampu menggerakkan banyak orang. Jadi dengan kalian menunjukkan kalian punya bakat, saya yakin di kemudian hari lebih kurang kalian pasti akan menjadikan seorang jurnalis hebat. Ya. Karena dengan mulai membaca, menulis, dan terbiasa dengan berbagai kegiatan mengekspresikan kreativitas dan inovasi yang kalian miliki, saya yakin paling kurang menjadi jurnalis yang luar biasa di kemudian hari. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita dukung kegiatan ini. Dengan berbagai cara kita dukung. Walaupun kita selalu berada dalam keterbatasan, kekurangan, tetapi ide-ide brilian kita tunjukkan untuk mendukung kegiatan daripada OSIS dan kegiatan daripada pembina-pembina kegiatan lainnya, lebih khusus kegiatan yang dilakukan oleh bagian kesiswaan. Dengan berbagai cara kita harus dukung, dan tidak menutup kemungkinan selain kegiatan seni dan literasi, kegiatan lain juga harapannya setiap bulan kita dapatkan hasilnya, termasuk kegiatan olahraga. Dan tempatnya hari ini kita boleh skopnya dikonsumsi oleh berapa orang, karena ruangannya memang terbatas. Tetapi bukan tidak mungkin di bulan kedua pasti kita mengambil tempat yang strategis yang lebih luas lagi, supaya bukan hanya kita saja yang konsumsi berkaitan dengan panen literasi, baik seni maupun lainnya, termasuk Mading, yaitu masyarakat luas juga yaitu bisa menikmati apa yang dilakukan oleh teman-teman ini. Sehingga harapannya para pembina kegiatan dan kesiswaan mungkin bisa carikan tempat yang mampu dilihat oleh banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Kita bisa manfaatkan mungkin di gereja, di aula, atau bagian kepala stasi di atas. Kita bisa manfaatkan supaya audiensnya bukan hanya kita,
apa gunanya kalau setiap bulan yang menikmatinya hanya kita. Bisa ya? Ya. Dan kita percaya bahwa di tangan pengurus OSIS, di tangan pembina dan kesiswaan Pak Kons, yaitu bisa membawa SMKN 2 Komodo ini semakin dikenal oleh banyak orang, dan di tangan kita semua untuk mengekspresikan berbagai potensi dan keahlian yang kita miliki. Maka oleh sebab itu, seizin kita semua dan seizin para leluhur yang ada di tempat ini, dan dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita buka kegiatan panen hasil literasi dan seni sekaligus peluncuran perdana majalah dinding tingkat SMKN 2 Komodo secara resmi. Langsung. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Komodo yang menyampaikan motivasi untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Baik, sedikit yang saya kutip dari pembicaraan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa tingkat literasi pada siswa dari tahun yang lalu itu sangat minim ya Pak. Nah, seperti yang dikatakan oleh teman saya Nadia tadi, kita jangan pernah takut untuk berubah. Mari kita bangun karakter atau potensi yang ada di dalam diri kita. Semoga dengan adanya acara-acara seperti ini, siswa yang ada di SMK Negeri 2 Komodo ini dapat memunculkan atau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kami. Ya, harapannya atau pesan dari kita semua bahwa tetaplah membaca atau berliterasi, supaya kita dapat mengembangkan yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Jadi itu yang dapat kami simpulkan dari Bapak tadi. Selanjutnya kita akan masuk ke acara peluncuran madu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya edisi perdana penerbitan majalah dinding sekolah dengan tajuk Media Inspirasi Remaja Medira ini akhirnya rilis. Dengan terbit perdana majalah dinding khusus sekolah ini, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena semua anugerah senantiasa diberikan kepada kita semua hingga majalah dinding yang kita buat berhasil dirilis. Tak lupa juga kami ingin mengungkapkan rasa terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pengurus OSIS sudah mendukung penerbitan perdana Mading ini. Berkat dukungan semua pihak yang terlibat, Mading Sekolah edisi perdana ini bisa terselesaikan secara lancar dan terbit dengan baik. Mading ini tentu masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kami selaku tim redaksi selalu membutuhkan bimbingan para guru. Kami juga membuka diri untuk masukan yang membangun dari rekan-rekan agar Mading Sekolah ini terus berkembang ke arah yang lebih baik ke depannya. Harapan kami, Medira bisa menjadi tempat bertukar wawasan, memperluas pengetahuan, dan juga membuka pikiran kita semua dalam hal pembagian informasi terkini yang bermanfaat bagi kita semua. Salam dan bahagia. Tim Medira OSIS SMK Negeri 2 Komodo. Selanjutnya kami minta Bapak Kepala Sekolah untuk meresmikan Mading Medira, peluncuran Mading Medira ini.
Ya baik, terima kasih Pak. Satu, dua, tiga. Tepuk tangan. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Bapak telah meresmikan Medira Media Inspirasi Remaja dari OSIS SMK Negeri 2 Komodo ini. Baik, informasi tambahan bahwa di Mading ini nanti selalu ada profil guru. Ada tim kami di OSIS itu yang jurnalistik akan mewawancara satu persatu guru. Untuk bulan ini yaitu kepala sekolah, mereka sudah wawancara dan di bagian belakang itu sudah ditempel hasil wawancaranya berkaitan dengan profil dan